Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Baru-baru ini saya mendapatkan dividen sebesar Rp4.200.000 dari reksadana. Untuk itulah saya akan membuatkan satu video khusus. Saya akan menceritakan bagaimana caranya saya mendapatkan dividen dari reksadana. Dan juga saya akan membahas topik yang sedang hangat ya tentang isu kenaikan BBM yang dikira oleh kebanyakan orang membuat pasar saham jatuh, tapi ternyata pasar saham malah naik sepanjang 2 hari terakhir. Nah, bagaimana sih kronologisnya saya bisa mendapatkan dividen dari reksadana? Jadi pertama kali saya pada tanggal 26 Agustus dinotifikasi melalui email di Bibit, di mana di sini ada pemberitahuan kalau saya mendapatkan dividen dengan detail sebagai berikut. Nama reksadananya adalah BNI AM Index IDX30, kemudian come date ini adalah batas terakhir perhitungan dari unit yang akan mendapatkan dividen. Nah, di sini saya mendapatkan dividen sebesar Rp9 per unit. Jadi ini adalah dividen yang dibagikan oleh BNI AM Index IDX30. Nah, kalau seandainya kita klik pada bagian transaksi, kita bisa dapat detail ya. Jadi di sini detailnya adalah saya mendapatkan dividen sebesar Rp4.237.000. Kalau seandainya saya bagi dengan Rp9, maka jumlah unit pada tanggal 22 Agustus kemarin adalah 470.000 unit. Dalam bentuk apa dividen itu kita terima? Ternyata pada tanggal 26 Agustus Bibit melakukan order pembelian secara otomatis. Nominal yang kita dapatkan 4.237.000 itu dibeli oleh Bibit dengan NAB pembelian pada saat itu adalah Rp934,9 per unitnya, dan didapatkanlah dividen kita itu terkonversi menjadi 4.532 unit. Kalau kita coba cek ya di dalam dana pensiun saya, kemudian kita lihat di bagian reksadana saham, dan pada saat ini sudah bertambah sebesar 4.000 unit dari dividen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saya sendiri juga punya reksadana indeks IDX30 yang lain, yaitu Afrish IDX30. Di mana semenjak saya membeli dari awal 2019 hingga saat ini, Afrish IDX30 belum pernah membagi dividen. Lalu, lebih menguntungkan mana? Reksadana indeks yang tidak membagikan dividen atau reksadana indeks yang membagikan dividen? Nah, untuk itulah saya coba bandingkan secara head to head antara Afrish IDX30 dan BNI AM Index IDX30. Kalau saya kita lihat sekilas, grafik dari kedua reksadana ini terlihat sangat mirip ya, dan memang seharusnya mirip karena isinya pun bisa dibilang sama persis. Tapi karena memang BNI AM Index IDX30 itu membagikan dividen, maka di sini akan ada tanda tanya di sini ya. Karena sebenarnya grafik sesungguhnya adalah terjadi penurunan pada BNI AM Index IDX30. Kalau sobat investor lihat di sini, seharusnya pada tanggal 23 Agustus terjadi kenaikan pada indeks IDX30. Tapi ternyata di sini yang awalnya 937,59 itu turun menjadi 934,92. Yang seharusnya naik 0,68% justru pada BNI AM Index IDX30 terjadi penurunan. Nah, kenapa di BNI AM terjadi penurunan? Karena pada tanggal tersebut terjadi pembagian dividen. Perinciannya seperti ini ya. Jadi pada tanggal 23 Agustus 2022 terjadi penurunan sebesar 0,28%. Nah, kita tambahkan NAB per unitnya dengan dividen yang dibagikan. 934,92 saya tambahkan 9 menjadi 943,92. Jadi kalau seandainya tidak bagi dividen, maka sebenarnya BNI AM Index IDX30 itu juga sama-sama naiknya plus 0,68%. Jadi kalau seandainya bertanya apakah bagi dividen atau tidak bagi dividen itu ada yang lebih menguntungkan, jawabannya adalah sama saja. Kalau dividen dibagikan, maka kita mendapatkan unit tambahan tetapi NAB per unitnya turun sejumlah dividen. Nah, reksadana apa saja sih yang membagikan dividen yang juga dijual di Bibit? Di sini sobat investor ada 8 list dari reksadana yang membagikan dividen, mulai dari Manulife obligasi unggulan kelas A, Dana Mantap plus 2, seterusnya sampai prinsipal total return bond fund. Tapi perlu diingat ya, dividen yang dibagikan di sini berbeda dengan apa yang kita terima. Misalnya kalau kita beli SBN retail, kita mendapatkan kasnya, kalau di sini akan dikonversikan menjadi unit.
Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya tentang isu kenaikan BBM terhadap perubahan yang ada di pasar saham. Dan kalau kita lihat, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit. Portfolio saya pada saat ini adalah 960 juta, dibandingkan dengan video terakhir meningkat sebesar 7 juta rupiah. Dengan keuntungan pada saat ini sekitar 208 juta atau setara dengan imbal hasil 27,77%. Kalau kita lihat di dalam performa portfolio dan kita lihat dalam satu hari terakhir, maka terjadi peningkatan dari 953 juta menjadi 960 juta. Atau terjadi kenaikan 7 juta karena pada tanggal 5 September atau pada hari Senin, pasar saham ternyata ditutup mengalami kenaikan. Dan ini yang membuat beberapa dari sobat investor mungkin bertanya-tanya ya. Ada pertanyaan dari Little Havana, Pak Dodi, saya mau bertanya, kenapa dengan naiknya BBM Sabtu kemarin pasar malah positif ya? Saya kira dengan kenaikan BBM pasar akan loyo, tapi IHSG dibuka dengan positif hari ini, hari Senin. Dan juga sampai saat saya recording pada saat siang hari, IHSG juga mengalami kenaikan di hari Selasa siang. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Seperti yang saya juga sampaikan, pasar bisa saja merespon negatif, pasar bisa saja merespon biasa-biasa saja atau bahkan cenderung naik. Kalau seandainya kita mau cari alasannya, kita mau mengomentari kondisi dari pasar, tentu saja akan ketemu jawabannya. Saya bisa saja menyiapkan 2 komentar terhadap kondisi pasar yang ada. Ketika pasar saham turun, bisa saja komentar yang saya berikan adalah BBM naik, inflasi akan naik, suku bunga terpaksa harus dinaikkan untuk melawan inflasi. Pada akhirnya kinerja dari perusahaan turun, orang akan menahan berekspansi karena kenaikan dari suku bunga, pertumbuhan laba dari perbankan juga akan melambat dan akan berefek kepada perekonomian yang ada di Indonesia. Saya juga bisa menyiapkan komentar-komentar ketika pasar saham positif. Bisa jadi ketika pasar saham positif, pasar sudah mengantisipasi terjadinya kenaikan, subsidi terhadap BBM itu akan berkurang sehingga dana yang harusnya dipakai untuk memberikan subsidi bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Untuk itulah, kita tidak terlalu perlu memperhatikan isu-isu yang ada pada saat ini. Semoga bisa menjawab ya. Nah, kita juga akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang juga masuk di dalam kolom komentar. Kita akan mulai dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan dari Sekar Hera. Halo, saya mau tanya untuk dividen atas reksadana apakah kena pajak? Nah, karena reksadana itu bukan objek pajak, maka dividen atas reksadana itu tidak kena pajak. Oke, pertanyaan dari Matan VSP. Masuknya dividen kemana Pak? Di portfolio kok gak ada? Nah, sebenarnya bisa dicek di bagian history tadi. Kalau saya pribadi, masuknya di dana pensiun karena memang saya menaruh BNI-AM-nya itu di dana pensiun. Pertanyaan dari Rea Realis, Bang, saya nanya soal 4% per tahun. Kan misal dana pensiun kita 2 miliar. Dengan unit di reksadana katakanlah 5 juta unit. Nah, misal tiap tahun kita tarik 4% dengan mengambil katakanlah 500 unit per tahun, berarti itu akan habis ketika unit yang kita punya juga habis kan, Bang? Kita akan pakai real case aja ya untuk membuktikan. Misalnya, saya tadi memakai contoh dana pensiunnya adalah 2 miliar. Anggaplah NAB per unitnya kita pakai aja suatu angka yaitu 1000, otomatis unitnya adalah 2 juta. 2 miliar dibagi 1000 menjadi 2 juta. Nah, kita tarik 4%. Artinya 2 miliar tadi kita tarik 4%, ketemulah angka 80 juta per tahun ditarik. Maka itu setara dengan unit sebesar 80 juta dibagi 1000 atau 80.000 unit. Nah, setelah kita tarik, otomatis dana yang tersisa adalah 2 miliar dikurangi 80 juta menjadi 1,92 miliar atau unit kita memang betul berkurang karena kita ambil 80.000 unit per tahun. Pertanyaan dari Realis tadi adalah kalau saya diambil 80.000 terus bukannya nanti akan habis ya. Karena kan jumlah unitnya adalah 2 juta. Nah, karena kita tahu investasi kita akan terus bertumbuh, misalnya kita asumsikan investasi kita bertumbuh di level 6% per tahun, kita taruh misalnya di reksadana obligasi semua, maka otomatis unitnya itu tidak akan habis-habis karena nilai investasi kita naik dan NAB per unit kita juga ikut naik, sehingga setiap tahunnya kita tidak lagi menarik 80.000 unit tapi dengan jumlah unit yang lebih sedikit. Jadi di sini saya kalikan 1,06 akan menjadi 1060 per tahunnya dan jumlah unit kita itu adalah 1.920. Maka nominal dari dana pensiun kita yang tadinya 1,9 M itu akan naik menjadi 2,03 M selama 1 tahun sebelum pada akhirnya kita tarik 4%.
Nah, nominal yang kita tarik 4% tadi menjadi 81 juta yang kita tarik, jumlah unitnya itu turun menjadi 76.000 karena NAB per unitnya bertambah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, berarti berapa sisa dana pensiunnya? Sisa dana pensiun kita menjadi 1953, jumlah unit kita memang betul berkurang menjadi 1843. Kalau seandainya kita lakukan hal ini terus-menerus ya, maka yang terjadi adalah jumlah unitnya memang berkurang, tapi jumlah investasi kita tetap terus naik. Kalau saya panjangkan ini sampai misalnya 40 tahun gitu, maka yang terjadi adalah jumlah unit kita dari 2 juta tadi memang turun menjadi 407.000, tetapi karena NAB per unit kita naik 6% setiap tahunnya terus-menerus, NAB per unit kita yang awalnya 1.000 menjadi 9.700. Sehingga yang kita tarik, yang awalnya kita tarik 80.000 unit, maka lama-kelamaan kita hanya perlu 16.200 unit saja. Itu sudah cukup untuk menarik sebesar 4% per tahun. Kalau seandainya kita simulasikan dengan Excel, maka bisa terbukti kalau yang namanya the 4% rule itu memang betul-betul bisa diterapkan. Oke Sobat Investor, itu saja yang bisa saya bagikan untuk episode pada kali ini. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye!